Halo friend, balik lagi di channelnya Fikri Marvino. Jadi kali ini kita mau mereview sebuah mobil Honda Jazz GE 8 gitu ya kalau nggak salah. Tapi, nah ada tapinya nih. Tapi si Jazz ini tuh setelan eksteriornya itu biasa aja. Cuma ada sesuatu yang istimewa di balik kap mesin. Nah, kalau mau lebih tahu jelasnya, langsung aja kita bikin sinematik dulu, abis itu kita review sama orangnya. Gaskeun. Oke friend, jadi sekarang kita udah sudah ada mobilnya di sini dan kita nggak tahu spek-speknya seperti apa. Kita panggil aja orangnya kali ya. Mas, ini mas. Halo mas. Yo. Namanya siapa mas? Mas Anto, emang ada masnya lo ya? Iya. Gimana? Jadi gini mas, kita teh mau sedikit tanya-tanya lah, sepil-sepil gitu mas, tentang mobil Jazz GE 8 ya mas ya, betul? G8. Tentang Jazz GE 8 apa aja sih mas speknya dari sebelah sini mas, punten. Dari mulai Panggil dulu nih, dibahas. apanya? Kaki-kaki aja dulu lah, kaki-kaki. Kaki ya. Kalau kaki-kaki dari bannya dulu kali ya. Ban. Dari bannya ini saya pakai velg ring 15 dari NK RS, IRS ya. NK RS. Ini lebar 7, Lebar PT 38. Untuk bannya 19550 ring 15. Untuk bannya sendiri ini pakai Evores. Evores. Murah meriah. Itu berarti rata mas, semua depan belakang. Rata semua depan belakang. Oke, kalau untuk apa namanya? Ini Coilover itu coilover ini pakai HKS. pakai HKS. HKS depan belakang. Untuk pairnya ini pakai body club, terus pakai rigid collar juga. Rigid collarnya custom, jadi biar lebih rigid. Iya. Lebih rigid ya. Sama stabilizer belakang ini untuk kaki-kaki itu ya custom juga. Oh, berarti semua full custom. Full custom. Full custom. Tapi dilihat dari fitmentnya itu udah cocok Wah, mas. kalau fitmentnya sebenarnya sih gini-gini aja sih ya, mobil harian gimana? Alah. Terlalu ceper gitu. Terlalu ceper ya ngeri juga. Iya, buat luar kota juga soalnya. Iya sih, betul. Kita lihat bagian depannya boleh mas? Oke. Bagian depan apa aja yang udah diubah Di mas? bagian depan sebenarnya sih nggak banyak ubahan sih. Lampu masih ori, grill juga masih ori. Paling cuma ganti emblem. Terus paling apa? Emblem pakai apa berarti? Yang racing ya, TPR? Oh ini tuh sebenarnya apa ya? Mungkin nggak tahu ori nggak tahu enggak. Yang penting ya ganti aja merah gitu. Oh iya, biar lebih racing gitu ya Terus loh. paling karena apa ya, ini kan ada pipa-pipa gini, paling anti intercooler juga paling bobok-bobok gitu. Fog lamp udah dihilangin, udah nggak ada fog lampnya. Ya, untuk tadi kan ngebahas intercooler nih mas. Iya. Jangan dulu dibahas nanti. Oh iya. Itu apa mas? Oh paling ini, Apa? apa nih, ada apa namanya tuh? Ini ada air scoop Air scoop? ya buat supply udara dingin juga. Terus depan juga ya mau nggak mau dibolongin untuk supply udara dingin ke Supply engine. udara Iya. dingin. Paling itu aja depan, nggak ada yang dirubah ya, stiker-stiker gitu pemanis aja lah. Iya betul. Kalau untuk sini mas, bentar. Kalau di bagian apa ya? Di bagian belakang. Di bagian belakang, kalau di bagian belakang yang kelihatan sih paling lampu nih pakai Fit, Honda Fit. Juga nggak tahu ori nggak tahu enggak lo ya, waktu itu dapat bekas sih. Oh ini berarti dapat bekas. waktu itu. Dapat di mana ini mas? Dari temen sih, dari temen. Dari temen, iya. Nah ini mas apa nih mas? Pemanis. Ini pemanis aja sih, spoiler karbon. Dari? Ini kebetulan bikin sendiri, Oh custom. custom. Iya, Asik. bikin sendiri. Apalagi ya, paling ini pakai diffuser belakang ya biar angin nggak nahan lah gitu. Paling yang kelihatan itu dari belakang. Ini kenapa bolong-bolong gitu mas? Jadi kalau misalkan lagi kecepatan tinggi nih, ibaratnya kan ini ngejebak angin. Jangan kita jebak, kita buang aja gitu. Oh Iya. gitu. Apalagi kalau lagi di tol kerasa banget sih. Kerasa banget. Di atas 100 itu udah kerasa banget. Kayak lebih enteng gitu. Percaya nggak percaya sih, cuma kerasa gitu. Tapi emang perubahannya itu emang drastis itu apa gimana mas? Pas Berasa bagian aja ini sih. dibolongin. Lebih berasa. Lebih berasa. Berasa aja sih. Kalau signifikan banget enggak sih, cuman
enak aja itu feel-nya. Nah, untuk bagian ini Mas, sekalian lagi mumpung apa di belakang. Di belakang. Knalpot pakai apa Mas? Knalpot custom juga. Kebetulan Custom? menyesuaikan spek engine. Oke. Dari Iya. apa Mas? Sebenarnya no name sih, buatan saya sendiri. Wah, anjir, ngeri. Buatan sendiri, iya. Jadi volumenya, diameternya, soalnya kan gak ada yang pas kalau beli di pasaran, jadi custom sendiri. Oke. No name, no merek. Simpel sekali ya Mas ya kalau Simpel dilihat banget. dari luar. Boleh lihat interior nggak Mas? Interior boleh. Boleh. Iya. Aduh, cak-cakan ini malum nggak disiapin buat review, soalnya mobil harian. Mobil harian buat ada foto, ada apa. Aduh. Sorry. Gimana nih? Interior apa? Dari apa dulu ya? Kalau interior apa Setir dulu ya. Setir pakai apa? Setir. Kalau setir ini pakai Momo. Ini diameternya lebih kecil dari aslinya. Ya biar lebih kerasa berat aja lah kalau lagi kenceng nggak oleng gitu. Terus paling semua elektronik yang nggak perlu paling di delete semua kayak head unit udah nggak ada, sistem speaker, kabel semua udah nggak ada. Karena kan apa ya, dia ngejar bobot juga, terus ngurangin bobot listrik juga. Paling panel-panel aja sih di tengah tuh kayak apa namanya boost meter, terus controller dashtek, terus Luffy buat ibaratnya baca temperatur gitu-gitu, sama paling ada turbo timer. Itu Oh aja iya, sih. karena ini kan turbo. Ya. Ah. Aduh, setir di awal. Gak apa. Untuk jok Mas pakai apa? Untuk jok yang sebelah kanan ini yang diganti cuma kanan doang. Sisanya ori. Untuk joknya ini custom nih, jok dari saya SMP, ini udah lama banget. Anjir. Iya. Ibaratnya tiap ganti mobil pindah kayak meskipun ini custom harga nggak seberapa tapi udah nemenin lama gitu. Itu aja ya, kalau harga nggak tahu udah custom sih bikin sendiri waktu itu. Oke. Untuk bagian belakang Mas? Untuk bagian belakang. Bagasi boleh dibuka nggak Mas? Oh, ini bagasi ini yang malu-maluin. Bagasi malu banget. Sorry dibuka nih. Gak apa. Oh, bagasi isinya begini. Aduh, malu-maluin. Ini Mas, banget. Nah, saya mau tanya nih Mas. gimana? Duga. Ini apa sih namanya? Nah, ini nih yang tadi di spill di awal nih, Uh-huh. yang tadi ini stabilizer ibaratnya tuh kayak strut bar lah. Ngikat shock breaker kanan kiri biar lebih rigid. Ini kan dia kalau lagi jalan tuh kan main nih. Iya pasti Ibaratnya goyang gitu kan ya. Daripada bikin di bawah gitu ya, ibaratnya di atas aja lah, lebih aman juga gitu. Biar lebih rigid aja sih belakang. Nah, satu pertanyaan. Apa nih? Kenapa aki 2? Kenapa akinya 2? Iya, kenapa akinya 2? Sebenarnya gini, Jazz itu kan aslinya akinya kecil. Iya. Kayak kecil. Nah, waktu itu tuh kebetulan akinya udah agak lemah nih. Waktu itu saya cari cara, saya kasih full stabilizer. Waktu itu nggak bisa, saya sampai beli nih full stabilizer penasaran nih. Itu merek P aja ya, mereknya P warna biru. Nah, lumayan tuh harganya sejutaan tuh, ternyata nggak nolong. Saya iseng nih kasih aki kecil, kebetulan aki motor nih. Ternyata kelistrikannya normal lagi gitu. Jadi lumayan nyelamatin 1.500.000 lah buat aki lah gitu. Harganya berapa sih? Ini paling 300.000. Aki Sama yang listrik kecil? lebih stabil juga. Jadi kan kalau full stabilizer itu kan dia isinya tuh apa ya namanya tuh ya, kapasitor tuh. Biasanya itu kelihatan tuh isinya kapasitor. Lah kapasitor kan kayak ngisi daya tuh. Iya. Udah kita ganti aja pakai aki kecil. Ternyata efeknya stabil juga ya, goblok-goblokan aja sih. Iseng-iseng Eksperimen. Betul. Iya. Tapi kan padahal ini kan aki udah pakai merek ini Mas yang Amarok. bagus. Ya supply-nya kurang aja sih sebenarnya. Oh, kurang? Supply-nya kurang, terutama buat ke engine kurang stabil. Ketika pas dia RPM tinggi, tuh voltasenya kayak turun. Soalnya kan ada penambahan lain di sektor engine. Makanya kayak head unit apa semua saya lepas semua. Yang nggak perlu, yang ganggu engine saya lepas semuanya. Gitu. Asik nih anjir. Berarti dari segi Wah, eksterior, teman-teman, sedih banget nggak ada apa-apa. interior, trondol, gak ada apa-apa. Copot jok juga kali ya Mas ya ini ya. Joknya sebenarnya biasanya tuh saya lepas dua-duanya, kebetulan ini lagi bawa ya saudara adik saya sendiri, ini kan ikut bertiga gitu. Jadi joknya dipasang satu. Mantap Beratin. anjir. Nah, pasti kalian pengen tahu kan seseliber apa sih mobil ini, Mas? Mas, boleh nggak kita lihat Apa nih? engine? Aduh, di bagian engine sudah nggak ada apa-apa. Standar nggak ada apa-apa. Kita tutup dulu ya. Aduh, Boleh nggak Mas? boleh. Ayo. Gimana ya?
dibuka nih. Buka aja mas. Engine. Sini sih tengah. Bisa. Ah, bisa. Aduh. Aduh. Ya sebenarnya sih ya gini apa doang gitu. Ya hiasan. Aduh. Bohong kita, bohong friend, bohong. Aduh ini. Mas mau sebenarnya boleh sama sebat nggak sih? Ini kayaknya. boleh mas. Bebas di sini mau bebas. Gimana nih? Saya bingung masalah engine. Aduh. Gimana ya? Lah, masnya bingung apalagi saya gitu kan. Gimana? Dari mulai yang paling kecil aja mas. Paling kecil. Yang dulu paling diubah. Apa dulu? Sebelum saya tahulah ini turbo mas. Saya juga pernah merasain gitu gimana rasanya jambakannya. Aduh, salah ngoper lagi. Jadi sebenarnya itu sebuah perjalanan sebenarnya. Sebetulnya perjalanan. Pada akhirnya ini mungkin akhir tuningnya engine ini tuh mungkin gini untuk sementara waktu. Untuk nah awalnya tuh sebenarnya coba-coba kayak ya ganti knalpot dulu lah, filter udara dulu lah, ecu lah, misalnya dulu pakai dustek. Kok kurang, lama-lama naik porting polish, naik cam, naikin kompresi, lama-lama ujung-ujungnya sampai spek segini. Biasanya tuh coba-coba ini kok kayak ketagihan. Nipil nggak kerasa, lama-lama kok mesin jadi gini gitu. Tahu-tahu tambah aneh no sini. Jazz GE8 ini aduh berarti killer. Iya. Killer cumi darat. Waduh. Apa ya mudah-mudahan. Oke mas. Gimana? Dari saya bingung mas, tolonglah dijelasin mas spek mesinnya lah. Apa aja? Untuk spek mesin sebenarnya ini masih ini ibaratnya yang inti-inti aja lah ya biar nggak pusing. Kalau engine sih sebenarnya ada beberapa modifikasi ya. Jadi nggak cuman di turbo aja. Tapi sebentar Mang, ini mesin masih bawaan GE8 apa bukan? Ini tadinya tuh sempat ya coba-coba pakai mesin L12. Brio. Oh iya. Ya ibaratnya eksperimen gitu. Ternyata ada kurang ditorsi lah gitu. Pada akhirnya saya balikin lagi ke mesin bawaan dia, itu pengen ibaratnya ngerubahnya minimal lah gitu, kabel-kabel juga minimal. Akhirnya saya balikin lagi ke mesin L15 bawaannya. Saya tuning juga, perkuat untuk turbo ya, kayak ganti piston, stang, terus ya mental duduk, mental jalan, parking, apalagi ya itu baut stud, porting juga, terus diatur kompresinya engine balance juga, kopling. Kopling penting. Kopling tuh kalau mainan engine, kopling tuh harus diperhatiin. Kenapa tuh mas? Sering jebol. Emang ya? Sering jebol. Ini kayaknya jebol 6 kali ada. Anjir. Gak kehitung sih. Berarti ini udah jebol bolak-balik koplingnya. Sama CV join. Sama CV join. Sama CV join. CV join itu sering jebol. Misalkan ditarik dari start tuh iseng tarik, CV join pecah. Pada akhirnya ya saya cari-cari cara, akhirnya bisa terselesaikan juga. Iya gitu. Ini apa sih mas? Pipa apa mas namanya? Ini pipa turbonya. Dari apa? Jadi kan sebenarnya kan turbonya di belakang. Cuma nggak kelihatan sih. Iya. Turbonya tuh di balik ini. Gitu. Nah dia tuh intinya ngalirin udara. Dia lewat intercooler dulu yang di sini nih. Makanya yang di spill di awal nih dampernya dibobok-bobok gitu. Ya udah lewat sini, ini masuk ke throttle body, masuk ke engine. Gitu. Kalau untuk turbonya sendiri mas pakai apa? Untuk turbonya ini modifikasi dari turbo IHI RAF5. Jadi bawaannya Ford Everest, cuman ada yang dimodifikasi lagi. Oh berarti kipasnya, dalam turbonya itu dimodif lagi ya? Kayak bagian turbonya ada bagian yang jelek, diporting, dihalusin, gitu-gitu aja sih. Sama blade kipasnya ada yang di custom, tapi sebenarnya itu rahasia pabrik sih. Buatnya tuning-tuningan, belum bisa dipublish lah, soalnya kan masih uji coba juga, trial and error gitu. Takutnya ntar saya bilang, kipasnya pakai ukuran sekian, kipas belakangnya pakai ukuran sekian, takutnya dicobain ntar gagal gitu kan, nggak enak juga. Gitu. Banyak ini kan di mobil sendiri, yang dituning sendiri, ya udah. Gitu. Buatnya saya coba di mobil sendiri dulu, nggak berani ke orang lain. Ya, makanya saya bilang rahasia pabrik dulu. Iya. Untuk itunya sendiri mas pakai apa mas? Apa namanya blow valve-nya ini pakai punyanya HKS gitu. HKS
KS apalagi ya kalau di engine yang kelihatan aja sih. Iya, heeh. Yang paling kelihatan kan kentara pipa ya. Buat pipa ini tuh custom. Jadi dari downpipe kan langsung ke turbo tuh. Iya, iya. Nah, itu dia custom. Knalpot dari turbo ke belakang ini pakai 2,5 in full custom juga. Custom tanpa resound, tanpa apa, langsung muffler doang. Nah, terus apa lagi yang kelihatannya paling sambungan-sambungan kayak gini nih. Nah, ini juga penting nih. Samco ya. Ada yang ini sebenarnya karena ini banyak barang lungsuran gitu. Jadi ada yang Samco, ada yang flek gitu. Nanti ukuran 2 in gitu. Yang penting ukuran 2 in pasang lah gitu. Yang penting kita apa namanya? Ngepas gitu. Pasang gitu. Ya kebetulan kan ada yang main turbo juga di anak-anak diesel gitu. Banyak sisa-sisaan saya pakai gitu. Gitu lah. Dia ada spek-spek lusur. Terus intercooler. Ini intercooler pakai bawaan orisinilnya Innova Ribbon. Iya. Karena kan dia speknya itu udah ibaratnya kan dia busnya udah agak lumayan tuh, aslinya tuh sekitar 1 bar. Iya. Nah, ibaratnya ini saya pakai dengan bus di bawah itu. Berarti kan intercooler sudah dipersiapkan untuk bus sampai segitu. Ya udah saya pakai bawaan OM aja, jelas gitu. Iya. Bawaan mobil. Nah, Mas, mau tanya lagi nih. Iya. Waduh, iya. Enggak. Untuk bus harian di berapa? Di bus berapa? Untuk harian kalau lagi pakai Pertamax ini di 0,25 bar. Pertamax turbo bisa di 0,4 bar. Kalau misalkan dengan bensol bisa 0,6, 0,7 bisa. Tapi normal itu Mas, gak ada apa-apa? Gak ada apa-apa sih. Udah jalan, berarti ini 2 tahun ini tuning pakai turbo ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini setahun setengah lah, nggak ada setahun setengah, nggak ada masalah. Untuk ECU sendiri pakai apa? ECU. Untuk ECU aslinya di remap. Berarti ECU standar di remap. Buat nge-unlock limiternya. Terus ditandem lagi pakai biji bag, dipakai Unichip Q+. Terus Q+, turbo modul dari Unichip juga, throttle modul juga. Ya itu. Jadi intinya untuk ECU-nya itu di remap terus ditambah biji bag merek Unichip. Dastec. Nah, kita umat. Enggak apa-apa. Mau tahu nih, Mas. Gimana? Berapa horsepower sih? Aduh. Kalau berapa horsepower sih? Sebenarnya kalau tenaga yang paling kecil ya ketika dipakai Pertamax ini di 189 brake horsepower. Untuk apa namanya tuh Pertamax tapi di up dikit ini ada di 200 berapa ya? Enggak sampai 192 horsepower. Tapi kalau misalkan dengan Pertamax turbo dengan bus 0,4 ini dapat 248 brake horsepower. Tapi itu dengan catatan ditambahin oktan booster ya. Oktan booster kalau dengan horsepower segitu. Kalau dengan bensol ini bisa di 270-an brake horsepower lah. Bisa sebenarnya di up 300 cuman ibaratnya ngeri-ngeri juga lah. Ibaratnya saya turunin aja busnya nggak aman. Aduh, untuk horsepower segitu juga udah anjir kerasa Mas jambakannya gitu ya, kan. Lumayan. Ngeri. Untuk ini apa? Untuk torsi sebenarnya yang saya suka itu ini untuk mesin sekecil ini torsinya sih. Ternyata mampu di 300 Nm untuk torsinya. Jadi ya udah semi cumi darat gitulah gitu. Setengahnya cumi darat. Ya, makanya tadi saya bilang bisa jadi ini mobil killernya cumi darat. Waduh. Oh itu sih suhu ampun lah. Jalan kenceng-kenceng mau gila. Ini mah yang ngintilin aja lah gitu. Ngintilin aja. Gimana lagi nih? Untuk internal Mas? Untuk internal sebenarnya. Internal mesinnya? Untuk internal mesin ya untuk cam sebenarnya ini camnya agak unik sih. Kalau cam saya pakai BRT malah. BRT buat yang paling lucu dari mesin ini, camnya tuh saya pesan ke BRT. Anjir. Langsung custom gitu. Langsung custom. Saya minta durasi berapa, ternyata bisa dibikinin waktu sama pemilik uang. Itu berapa lama Mas ke BRT? Itu inden berapa lama ya? Mungkin 2 minggu lah. 2 mingguan. Ongkos kirim 2 mingguan. Waktu itu ternyata pas di dial semua nggak ada masalah sih. Aman. Normal semua. Normal. Jadi yang unik dari cam itu nih anak-anak motor pasti tahu gitu. Iyalah kan biasanya pakai BRT gitu Mas. Ini makanya tiba-tiba nih cam pakai BRT saya berkesan yang agak lucu itu sih. Agak lucu. Saya nyoba cam tuh merek Jun,
MRX apa toh ternyata pas pakai produk lokal kita ternyata oke juga gitu. Oke juga ya. Lumayan lah bisa kepake dengan di spek turbo. Terus apa ya, paling piston sih. Piston pakai apa? Kalau piston, nah ini karena masih trial and error untuk piston dan stang piston saya belum bisa nyebutin. Karena apa ya, ini kan sebenarnya ini mesin yang dibangun secara NA, cuma saya turboin gitu. Jadi untuk kompresi apanya sebenarnya penyesuaiannya itu sedikit gitu. Makanya saya tuh belum bisa ngasih tahu nih piston sama stangnya pakai apa. Yang jelas lebih kuat dari standarnya. Gitu. Oh, tambah block guard juga. Kalau block guard saya kasih tahu aja, block guard ini pakai Supertech. Blokernya pakai Supertech. Supertech. Oh iya, Perlap pakai Supertech juga. Supertech juga sama. Untuk jeroan udah sih. Terus ini Apa lagi? Yang kopling. Ini kopling apa ya? Jadi platnya itu saya pakai XCD yang tripak, jadi yang ada 3 kapas gitu. Oh ya. Di situ skrupnya custom. Nah ini yang penting nih. Pada akhirnya saya ketemu settingan kupling ini untuk harian enak, gak jebol-jebol. Saya udah coba macam-macam, ternyata kalau ini kuat gitu. Dengan grup custom ini ternyata kuat. Nah gitu sih. Tapi ini mobil hebat juga sih Mas. Bolak-balik itu kan luar kota, Purwokerto, Nah, Banjar, Jakarta Purwokerto, Banjar, juga. Jakarta juga Purwokerto, kan. Jakarta. Sering. Tapi nggak ada masalah gitu kan? Nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada masalah. Dari pas awal naik, ini ya nggak ada masalah sih. Ya kuat-kuatan bensin aja sih kalau digeber. Anjing. Itu aja sih. Ya ini, oh ya untuk ininya nih, Apanya? bisa disuti. Injektornya itu dia ada 6. Jadi bawaan ibaratnya yang nempel di mesin ada 4 nih, 4 cap silinder. Iya, Ada tambahan lagi di sini. Nah ini tuh ada injektor tambahan 2 biji. Jadi ini injektor 4 ini udah pakai Civic FD, ditambah lagi yang 2 itu Civic FD juga. Jadi bensinnya emang harus deras banget pas busnya masuk. Dia 6 injektor ini 6 semua pakai FD semua. Oh berarti ini semua injektor pakai Iya, FD. Pakai FD. Untuk nyuplai 6 injektor ini fuel pump nih, ibaratnya ada bagian engine juga yang di bawah ini, di bawah jok. Di bawah jok. Iya, fuel pump. Ini pakai apa gitu ya, pokoknya flow-nya lebih tinggi lah, saya lupa mereknya pakai apa. Karena waktu itu pas di dyno, loh ini fuel pump-nya kurang kenceng, akhirnya diganti pakai flow-nya lebih tinggi, saya lupa ininya apa, mereknya pakai apa. Ini intinya itu juga diganti. Penting itu fuel pump tuh. Soalnya untuk menunjang mesin yang Iya. udah gini juga kan ya Mas ya. Iya. Jadi nggak cuma injektor aja. Oke Mas, kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya lebih detail gitu, Mm-mm. bisa kemana? Ke kontak Mas Ya, di Instagram. ke Instagram boleh. Apa namanya? Instagramnya ada 2, Mas Anto Arif Wibowo. Itu Sama? kecil semua, sama Snowy Turbo. Oh yang Instagram yang ini. Instagram ini Iya. Snowy Turbo. Yang khusus buat mobil tuh Snowy Turbo. Snowy Turbo. Snowy Turbo. Oke. Snowy sayang, lucu-lucuan. Oke. Oke Mas, thank you ya Mas ya Oke, untuk penjelasannya. Nah buat kalian semua, kalau mau lebih tahu jelasnya lagi bisa DM ke Mas Anto ya Mas ya tadi. Snowy Turbo. Snowy Turbo Sama juga. Mas Anto Arif Wibowo. Sama Mas Anto Arif Wibowo. Nah, oke friend, segitu dulu video dari saya. Tetap hati-hati dalam berkendara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel itu untuk lebih berkembang lagi. Oke, sekian dulu video ini. See you next video. Bye bye.